Halo, berjumpa kembali pada pembelajaran fisika, masih pada materi fisika kuantum ya. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai efek fotolistrik dan penerapannya. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan manusia. Baiklah, yang pertama, ini adalah panel surya. Ini menghasilkan tenaga listrik dari energi cahaya matahari. Kemudian berikutnya ini adalah sensor cahaya ya. Ini biasanya dipasang pada alat-alat yang berhubungan dengan cahaya, misalnya pada lampu penerangan jalan. Jadi pada lampu penerangan jalan itu bisa mati dan hidup lampunya secara otomatis. Jika sudah mulai gelap, lampu akan hidup dengan sendirinya, dan jika cuaca sudah mulai terang, maka lampu akan mati dengan sendirinya. Itu karena dipasang sensor cahaya. Yang berikutnya adalah mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi juga termasuk salah satu penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan manusia. Nah, berikutnya pengertian efek fotolistrik. Apa sih itu efek fotolistrik? Kalian bisa lihat gambar dari skema terjadinya efek fotolistrik ya. Kalian perhatikan, cahaya monokromatis yang mengenai plat anoda, ini adalah logam anoda, kemudian plat anoda ini akan memancarkan elektron yang kemudian ditangkap oleh katoda. Ini kemudian dipasangkan pada galvanometer, voltmeter, dan potensiometer, seperti pada skema gambar ini. Nah, kalian perhatikan, ketika cahaya monokromatis mengenai anoda, maka elektron pada anoda akan terlepas dan ditangkap oleh katoda. Jadi, efek fotolistrik itu merupakan gejala lepasnya elektron dari permukaan suatu logam pada saat logam tersebut disinari dengan cahaya tertentu. Elektron-elektron yang terlepas dari anoda ini memiliki energi kinetik sehingga berhamburan ke segala arah. Elektron-elektron tersebut ada beberapa yang sampai pada keping katoda. Jatuhnya elektron pada katoda menyebabkan terjadinya arus listrik yang dibaca oleh galvanometer. Nah, itu adalah pengertian dari efek fotolistrik. Berikut ini adalah gejala yang teramati pada gejala efek fotolistrik. Kalian bisa perhatikan, gejala yang pertama, arus listrik yang mengalir hampir sesaat setelah cahaya yang memenuhi syarat dijatuhkan pada permukaan anoda A, walaupun intensitas cahayanya cukup rendah. Kemudian berikutnya, untuk frekuensi cahaya F dan potensial V yang dipasang tetap pada suatu nilai, harus berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Berikutnya, untuk frekuensi dan intensitas yang dibuat tetap, harus berkurang dengan naiknya potensial V dan akhirnya mencapai 0 pada saat V sama dengan V0. V0 disebut sebagai potensial henti. Untuk sembarang bahan anoda, V0 bergantung pada frekuensi sinar yang dijatuhkan pada anoda. Terdapat F0 atau frekuensi ambang agar efek fotolistrik ini terjadi. Nah, jika sinar yang dijatuhkan pada anoda memiliki frekuensi yang nilainya di bawah nilai frekuensi ambang, maka efek fotolistrik tidak akan pernah terjadi. Demikian pula sebaliknya, jika sinar yang dijatuhkan pada anoda memiliki frekuensi yang di atas frekuensi ambang, maka efek fotolistrik ini dapat terjadi. Nah, frekuensi ambang F0 ini bergantung pada bahan atau jenis logam yang digunakan sebagai anoda. Kemudian yang berikutnya, untuk arus yang dipasang tetap dengan frekuensi yang berbeda akan memiliki tenaga potensial yang berbeda sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Nah, itu adalah gejala efek fotolistrik yang teramati pada suatu praktek. Pada fisika klasik, itu memandang bahwa cahaya adalah sebagai gelombang elektromagnetik. Tenaganya bersifat kontinu dan tidak bergantung pada frekuensinya. Menurut teori klasik, intensitas adalah cahaya yang jatuh pada suatu permukaan seluas satu satuan tiap satu satuan waktu. Jadi, makin lama sinar yang dijatuhkan pada permukaan anoda, maka makin banyak energi yang diterima oleh elektron-elektron di permukaan anoda itu. Itu logikanya jika dipandang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, berdasarkan logika-logika tersebut, maka fenomena yang pertama ini tidak dapat dijelaskan dengan baik. Perhitungan secara klasik meramalkan bahwa seberkas sinar berintensitas 10 pangkat min 10 watt per meter persegi itu tidak mungkin terjadi jika waktu penyinaran kurang dari 10 pangkat min 9 sekon.
Hal ini secara klasik disebabkan elektron membutuhkan waktu untuk mengumpulkan energi yang dibawa oleh cahaya. Padahal secara klasik, energi yang dibawa oleh cahaya berbanding lurus dengan intensitasnya. Oleh karena itu, jika intensitas cahaya rendah, diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan energi yang cukup. Kemudian yang berikutnya, untuk yang C, teori klasik juga tidak mampu memberikan penjelasan mengapa untuk intensitas yang berbeda diperlukan tegangan yang sama sebesar F0 guna menghentikan mengalirnya elektron dari anoda ke katoda. Secara klasik, makin tinggi intensitas, makin besar energi yang diterima oleh elektron-elektron. Makin banyak energi elektron-elektron itu, maka makin tinggi potensial yang diperlukan untuk menghentikan arus elektron itu. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Intensitas berapapun besarnya itu memerlukan potensial penghenti yang sama, yaitu sebesar V0. Ya, itu hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori fisika klasik. Kemudian, peristiwa efek fotolistrik ini dapat dijelaskan dengan baik oleh Einstein dengan menggunakan teori kuantum. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, teori kuantum itu memandang bahwa cahaya sebagai semburan paket-paket energi atau partikel-partikel yang disebut sebagai foton. Jadi, jika pada fisika klasik cahaya dipandang sebagai gelombang elektromagnetik, maka pada fisika kuantum cahaya dipandang sebagai paket-paket energi atau partikel-partikel atau yang sering disebut dengan foton. Nah, jika sebuah foton menabrak elektron pada permukaan anoda, maka terjadilah pengalihan energi dari foton kepada elektron. Energi ini digunakan untuk melepaskan elektron dari permukaan anoda. Efek fotolistrik akan terjadi jika energi yang diterima elektron cukup untuk mengatasi energi ikat elektron pada permukaan anoda. Nah, energi atau tenaga yang digunakan untuk mengatasi ikatan elektron disebut sebagai fungsi kerja logam. Nah, fungsi kerja logam itu tergantung pada jenis logam anoda. Jadi, logam yang berbeda memiliki fungsi kerja yang berbeda juga. Di buku kalian, pada buku siswa, ada tabel tentang fungsi kerja pada beberapa logam. Itu ada di halaman 190 ya. Nah, secara matematis, fungsi kerja logam itu dapat dituliskan sebagai sigma sama dengan H kali F0 atau H kali C per lambda 0. Sisa tenaga setelah digunakan untuk mengatasi ikatan merupakan tenaga kinetik maksimum elektron. Jadi, jika sebuah foton berfrekuensi F menyerahkan tenaganya sebesar Hf kepada elektron, maka Hf itu sama dengan sigma ditambah energi kinetik maksimum. H kali F sama dengan H kali F0 ditambah setengah mv maksimum kuadrat. Sehingga energi kinetik maksimum itu sama dengan H kali F min H kali F0. Nah, berdasarkan penjelasan fisika kuantum, maka energi yang diterima elektron tidak bergantung pada lamanya penyinaran, tetapi bergantung pada frekuensi foton sehingga tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk menimbulkan efek fotolistrik, asalkan frekuensi cahaya melebihi frekuensi ambang F0. Kemudian, intensitas cahaya berbanding lurus dengan jumlah foton. Tiap foton melepaskan satu elektron. Makin banyak foton yang dijatuhkan pada permukaan anoda, maka makin banyak elektron yang terlepas. Sehingga makin tinggi intensitas cahaya, maka makin besar arus yang mengalir. Kemudian yang terakhir, energi kinetik maksimum elektron bergantung pada frekuensi cahaya atau foton dan tidak bergantung pada intensitas cahaya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai efek fotolistrik yang tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik namun dapat dijelaskan dengan baik melalui fisika kuantum.